Bocah ini punya kodam yang kalau dia terancam saat dibully atau merasa terintimidasi, sesosok monster menyeramkan muncul dan membantai mereka semua. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Yuta Okutsu sedang dikepung oleh beberapa preman di suatu ruangan. Kalau dilihat dari tingkahnya, si preman ini kayak mau nyiksa Yuta gitu ya di sana. Lalu Yuta yang takut pun memanggil nama Rika. Dan seketika para preman tiba-tiba ditarik oleh tangan monster yang sangat menyeramkan. Tak hanya itu, para preman juga dibuat tewas mengenaskan. Scene berpindah memperlihatkan Satoru Gojo yang sedang menginterogasi Yuta di sebuah ruangan. Di sana Gojo mengetahui semua kejahatan yang telah Yuta perbuat di sekolah. Walaupun sebenarnya kejahatan itu bukan dia yang melakukannya ya. Gimana ceritanya nih, Yuta ngelakuin kejahatan tapi bukan dia yang ngelakuin. Nah, jadi si Yuta ini mempunyai kutukan yang ngebuat dirinya dilindungi oleh monster seram bernama Rika. Makanya kalau dia lagi terancam oleh seseorang yang akan melakukan kejahatan pada dirinya, Rika pasti akan muncul untuk membantunya. Terus Gojo yang mengetahui kalau Yuta belum bisa mengendalikan kutukan tersebut, akhirnya menyuruh Yuta untuk belajar di sekolah miliknya, yaitu sekolah Jujutsu. Di sana ia akan diajarkan cara menggunakan kutukan itu dengan benar, sehingga kutukan tersebut bisa bermanfaat dan membantu orang lain. Yuta yang tertarik pun lantas mengiyakan tawaran dari Gojo untuk bersekolah. Hingga akhirnya tiba di mana Yuta memulai belajarnya di sekolah Jujutsu. Yuta yang baru masuk ke kelas pun langsung terlihat jelas aura jahatnya dan ngebuat Yuta langsung dipojokkan oleh ketiga murid di sana. Selain dirinya yang dipojokkan oleh para murid, di sana Gojo juga menjelaskan kalau di Jepang udah banyak banget orang yang meninggal secara misterius karena kutukan tersebut. Nah, penyebab kematian itu bisa berawal dari emosi negatif yang dimiliki orang terkutuk, bisa juga dari pengguna kutukan yang sengaja menggunakannya untuk melakukan kejahatan. Maka dari itu, Gojo mengumpulkan orang yang mempunyai kutukan untuk dipelajari dengan benar, lalu membasmi kutukan tersebut bersama-sama. Dan dengan penjelasan singkat tersebut, kini Gojo menyatakan selamat datang di sekolah sihir Jujutsu kepada Yuta. Nah, para murid kaget betul, soalnya monster yang kerap dipanggil Rika muncul, lalu memberi ketiga murid tersebut pelajaran. Di sini baru dijelaskan nih asal mula mengapa Yuta terkutuk. Ternyata Rika ini adalah sahabat baik Yuta pada saat kecil. Mereka berdua saling menyayangi dan mencintai, seperti kalian kedoi lah istilah kata mah. Bahkan ketika sudah dewasa nanti, mereka berdua berjanji akan menikah bersama. Akan tetapi, harapan itu pun harus pupus seketika. Tiba-tiba Rika ditabrak mobil saat akan menyeberang, lalu tewas dengan sangat mengenaskan. Di sanalah awal mula dari kutukan yang berada di tubuh Yuta terjadi. Rika berubah menjadi monster, lalu memegangi kaki Yuta dan berjanji akan menikahi Yuta kelak nanti. Kita kembali ke dalam kelas. Gojo mulai memperkenalkan ketiga murid tersebut kepada Yuta, yang terdiri dari Zenin Maki, si pengguna alat kutukan yang menggunakan alat spesial untuk membasmi kutukan. Lalu ada Inumaki Toge, pengguna kutukan kata yang cuma bisa ngobrol menggunakan kata-kata makanan. Dan terakhir ada Panda yang hanya mengucapkan salam kenal kepada Yuta. Kemudian ajaran kelas pertama pun dimulai. Mereka mendapat tugas dan Gojo pun membagi mereka menjadi dua kelompok, yaitu Yuka bersama Maki. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di sekolah SD dan di sana Gojo baru menjelaskan kalau tugas mereka berdua adalah untuk membasmi kutukan di sana dan menyelamatkan dua anak SD yang udah diculik oleh kutukan tersebut. Gak pakai lama, mereka pun langsung melakukan tugasnya. Setelah Maki melakukan aksinya membantai monster di depan sekolah, mereka berdua pun masuk ke dalam untuk mencari kutukan yang dimaksud Gojo. Di dalam sekolah banyak banget nih berbagai monster di sana. Namun para monster itu nggak ada satupun yang berani menyerang mereka berdua. Terus Maki pun menduga-duga kalau para monster itu nggak menyerang mereka karena kehadiran Yuta di sisinya. Terus Maki pun menanyai peringkat Yuta. Dan betapa terkejutnya ia ketika Maki melihat bahwa Yuta memiliki peringkat spesial di kartu identitasnya. Yang pasti hal itu menunjukkan kalau Yuta lebih baik dari peringkat 1, 2, 3, dan 4. Terus saat Maki sedang termenung memikirkan peringkat Yuta, tiba-tiba di belakang Maki terlihat monster yang sangat besar dan langsung menyerang mereka. Namun karena keadaan mereka yang belum siap ketika diserang, mereka pun harus merasakan rasanya ditelan hidup-hidup oleh monster itu.
Di dalam perut monster, mereka berdua menemukan dua bocah SD yang dimaksud oleh Gojo sebelumnya. Tapi mereka berdua bingung nih karena senjata spesial milik Maki terjatuh sebab insiden sebelumnya. Dan Yuta sendiri kan belum bisa ngelakuin apa-apa. Lalu karena kondisi mereka yang sudah diambang kematian, Maki pun membakar semangat Yuta dan membuatnya langsung memanggil Rika menggunakan cincin di kalungnya. Melihat Rika yang berhasil menghancurkan monster besar tersebut dengan sangat mudah, Gojo pun turut mengakui kekuatan Rika yang begitu spesial. Yuta yang melihat kesempatan untuk kabur dari monster di sana, akhirnya memutuskan pergi, membawa Maki dan kedua bocah SD tersebut kepada Gojo. Namun sayangnya Yuta nggak sadar nih kalau kartu identitas miliknya jatuh pas keluar dari dalam perut monster di atap gedung. Gojo langsung membawa mereka ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan di sana Gojo memberitahu perihal Yuta yang sudah selangkah lebih maju karena ia berhasil dengan sengaja memanggil Rika untuk pertama kalinya. Soalnya kan yang sebelum-sebelumnya itu Rika muncul karena Yuta pas lagi berada dalam ancaman aja ya. Dan tiba-tiba Yuta flashback tentang pertama kalinya ia bertemu Rika di rumah sakit ketika melihat anak kecil melintas di depannya. Setelah flashback mengenai masa lalunya bersama Rika, Yuta pun meminta tolong kepada Gojo untuk melepaskan kutukan yang ada pada tubuhnya. Selang waktu berlalu terlihat Gojo sedang membicarakan Yuta bersama Rika yang bisa berbahaya jika ia lepas kendali. Namun Gojo tetap meyakinkan para petinggi sekolah di sana, jikalau sampai Rika lepas kendali, maka ia akan bertanggung jawab dan mempertaruhkan nyawanya. Kemudian Gojo pun pergi menemui para muridnya yang sedang berlatih. Di sana Gojo mengajak Yuta pergi ke suatu tempat untuk memberinya katana. Gojo menyuruh Yuta untuk memindahkan kekuatan kutukan Rika ke katana yang ia berikan sebagai wadah untuk perantara kutukan. Jadi dia nggak perlu manggil Rika seutuhnya. Terus karena kekuatan Yuta yang masih begitu lemah, Gojo pun melatih dirinya agar menjadi lebih kuat. Tak terasa, kini gerakan Yuta semakin berkembang secara pesat. Lalu di sana, datang Gojo memberikan misi kepada Inumaki. Ia memberikan misi tunggal kepadanya karena ia adalah satu-satunya murid di sana yang memiliki peringkat 2 di tahun ini. Ya, meskipun masih tinggi peringkat Yuta yang memiliki peringkat spesial. Selain itu, Gojo juga menyuruh Yuta untuk ikut dalam misi tunggal Inumaki. Nah, dia disuruh ikut untuk mengamati cara Inumaki menyelesaikan tugasnya, yaitu menghancurkan kutukan. Gojo menyuruh Yuta agar ia bisa menggunakan kutukan seperti kekuatan yang dimiliki Inumaki. Tak hanya itu, Gojo juga menyuruh Yuta agar tidak mengeluarkan kekuatan Rika secara sepenuhnya. Nah, dirinya takut kalau Rika nggak bisa dikendalikan lagi saat keluar secara sepenuhnya. Makanya Gojo hanya menyuruh Yuta untuk menggunakan kekuatan Rika sedikit aja di katananya. Sesampainya di sana, Iji menjelaskan tentang kutukan yang terjadi di distrik Pasar Kebahagiaan. Oleh karena itu, ia pun meminta Inumaki untuk membasmi kutukan di sana. Sebelum beraksi, Inumaki membeli minuman pendingin mulut agar bisa melegakan tenggorokannya setelah menggunakan kekuatan miliknya. Dan gak lama kemudian, mereka berdua pun mulai mencari kutukan di sana agar dihancurkan. Inumaki berhasil mengalahkan rombongan kutukan lemah dengan sangat mudah. Namun mereka dibuat kebingungan karena setelah mengalahkan kutukan lemah yang sangat banyak, batasan wilayah di sana masih terkunci dengan rapat. Dan tiba-tiba muncullah kutukan yang begitu kuat di belakang mereka. Mereka terpaksa harus kabur dari monster itu karena kekuatan kutukan di sana yang lebih kuat dari dugaan mereka. Sampai-sampai Inumaki harus terpelintir jari tangannya karena menyelamatkan Yuta yang hampir terkena serangan dari monster di sana. Namun karena batasan gak bakal hilang kalau mereka belum berhasil mengalahkan monster, Inumaki pun kembali bangkit dan berencana akan melawan kutukan tersebut. Beruntung karena kerjasama antara Yuta dan Inumaki yang sangat kompak, mereka akhirnya mampu memusnahkan semua kutukan di distrik Pasar Kebahagiaan. Terus di saat mereka berdua sedang berjalan ke arah pulang, terlihat ada seseorang di sisi atas yang mengamati mereka karena ingin melihat kemampuan murid dengan peringkat spesial di sana, yang tak lain dan tak bukan adalah si Yuta. Sekembalinya mereka ke sekolah Jujutsu seperti biasa, di sana pertemanan Yuta bersama Panda dan Inumaki pun menjadi semakin akrab. Kecuali Yuta bersama Maki yang orangnya masih aja galak dan cuekan seperti sebelumnya.
Di sisi lain, Gojo bersama rekan timnya pergi menyelidiki distrik perbelanjaan untuk mengecek keadaan kutukan di sana. Nah, Gojo menemukan bahwa masih ada musuh yang lebih kuat lagi dari yang Inumaki dan Yuta lawan pada saat itu. Ia adalah Satoru Geto, seseorang yang diusir karena telah mengutuk hingga lebih dari 100 orang sampai meninggal. Kemudian Shin pun berpindah ke Geto yang sedang cosplay jadi Samsudin. Di sana ia membantu para kliennya agar melepaskan kutukan yang menjerat di tubuh si korban. Alih-alih membantu, ternyata Geto memiliki sifat buruk di belakang semua itu. Ia akan membunuh para kliennya ketika mereka tak membayar sejumlah uang yang Geto tentukan. Terus Geto pun pergi menemui rapat para pemimpin dan merencanakan untuk menghancurkan dunia ini yang menurutnya begitu lemah, terutama sekolah Jujutsu. Lalu kita diperlihatkan Yuta bersama teman-temannya yang merasakan firasat buruk akan terjadi. Terus gak lama kemudian, bener aja, baru juga mereka merasakan hal tersebut dan membicarakan ke teman-temannya, tiba-tiba di hadapan mereka muncul Geto bersama komplotannya. Ia datang merayu Yuta untuk merekrutnya ke dalam komplotan mereka. Nah, Geto ini mendoktrin Yuta untuk membantunya dalam rangka menciptakan dunia baru, di mana dunia itu hanya diisi oleh manusia penyihir Jujutsu. Tapi tiba-tiba di belakang Yuta terdapat Gojo bersama para petinggi sekolah Jujutsu yang menyuruh Geto untuk pergi meninggalkan Yuta. Bersamaan dengan Yuta yang menolak mentah-mentah ajakan dari Geto karena Geto udah ngehina teman-temannya. Mungkin karena dirasa geram telah diusir dan ditolak oleh Yuta, Geto pun mendeklarasikan peperangannya kepada mereka semua. Dan ia berjanji akan mulai menyerang Tokyo pada 24 Desember mendatang. Kemudian Geto bersama para komplotan tersebut akhirnya pergi meninggalkan para petinggi Jujutsu di sana dan meninggalkan kutukan. Gojo sempat flashback sedikit karena ia dulu adalah sahabat baik dan satu perguruan yang sama dengan Geto. Gojo bersama para petinggi sekolah Jujutsu pun akhirnya mulai membahas kekuatan Geto yang mampu memanipulasi dan menyerap kutukan secara alami dengan sangat mudah. Lalu kepala sekolah Jujutsu meminta bantuan kepada alumni sekolahnya dan memastikan untuk menyingkirkan kutukan yang jahat bernama Geto. Hingga pada akhirnya tibalah 24 Desember, di mana parade 100 iblis mulai menyerang kota Tokyo. Ternyata Geto mempunyai tujuan lain yang ia inginkan. Ia berniat melakukan parade tersebut agar para guru dan petinggi sekolah Jujutsu fokus pada penyerangan tersebut. Sedangkan Geto akan mencari Yuta agar bisa mengambil roh jahat Rika lalu menguasai dunia menggunakan roh pendendam Rika. Benar saja. Ternyata Gojo melarang Maki bersama Yuta ikut dalam peperangan parade 100 kutukan. Maki bersama Yuta disuruh untuk tetap berdiam diri di dalam sekolah Jujutsu. Di sana mereka berdua saling bertukar cerita mengenai Maki Zenin yang diasingkan oleh keluarganya karena dianggap menjadi aib dari klan Zenin. Dan dari sisi lain terlihat para kutukan yang memenuhi kota Tokyo. Di sana Gojo mulai menyadari mengenai Geto yang tak hadir di peperangannya. Bersamaan dengan Ijichi yang memberi informasi mengenai Yuta dan kutukannya. Mendengar hal tersebut, Gojo langsung mengirim Panda bersama Inumaki untuk kembali ke SMK Jujutsu. Karena Gojo menyadari Geto yang sangat menginginkan roh jahat Rika. Maka dari itu, ia mulai beranggapan kalau Geto pasti ada di sana untuk mengambil Rika dari tubuh Yuta. Lantas benar saja, ketika Panda bersama Inumaki sampai di sana, mereka menemukan Geto telah berhasil membantai Maki dan akan masuk mencari keberadaan Yuta. Melihat Geto yang akan masuk mencari Yuta di sana, Panda pun langsung menahannya dan bertarung melawan Geto di sana. Awalnya karena kerjasama Panda bersama Inumaki yang begitu kompak, mereka berhasil menenggelamkan Geto ke dalam tanah. Namun itu hanya kebahagiaan sesaat karena Geto kembali bangkit dan langsung membuat mereka bertiga sekarat dalam satu kali serangan. Dan karena besarnya serangan yang telah Geto perbuat di sana, Yuta yang sedang berada dalam kelas pun turut merasakan hal tersebut. Terus betapa terkejutnya Yuta ketika melihat keadaan teman-temannya udah pada sekarat karena perbuatan Geto. Karena kejadian tersebut, Yuta yang marah akhirnya mengeluarkan kutukan Rika untuk menyerang Geto dan menyelamatkan teman-temannya.
Di sana kita juga diperlihatkan Yuta yang kini udah bisa menggunakan kutukan yang sama dengan kutukan Inumaki, yaitu kutukan suara. Lalu di sisi lain, kita juga diperlihatkan pertarungan para petinggi sekolah Jujutsu melawan para roh iblis yang gak ada habisnya di Tokyo. Selain itu, Gojo di sana juga bertarung melawan seseorang bernama Miguel yang menjadi pimpinan dari aksi penyerangan 100 iblis di Tokyo. Di sana kita bisa ngeliat nih kekuatan mata Gojo yang OP banget. Karena dia bisa mindahin atom seenaknya sendiri, terus memanipulasi ruang dan waktu. Gila, lengkap dah. Tak hanya aksi Gojo yang mengagumkan di sana, para alumni sekolah Jujutsu juga ikut turun tangan membasmi kutukan di sana. Kembali ke pertarungan antara Yuta melawan Geto di sekolah Jujutsu. Karena dirasa mereka berdua sama-sama imbang di pertarungan sebelumnya, Geto pun mulai mengeluarkan kutukan terakhir, yaitu menggabungkan 4.461 kutukan yang ia miliki untuk menyerang Yuta. Dirasa tak mau kalah begitu aja, Yuta juga meminta Rika agar meminjamkan kekuatannya tanpa batas untuk yang terakhir kalinya. Dengan jaminan Yuta akan menyerahkan masa depannya, hatinya, bahkan tubuhnya. Atau hal ini bisa kita sebut sebagai mendumbalkan diri Yuta. Rika yang mendengar hal tersebut pun langsung memberikan kekuatan tiada batasnya agar Yuta bisa menang bertarung melawan Geto di sana. Pada akhirnya Geto harus merasakan dahsyatnya kekuatan dari Rika yang diberikan kepada Yuta. Lalu pas Geto lagi sakaratul maut, apesnya ia malah bertemu dengan Gojo di sana. Geto menanyakan kabar teman-temannya yang ada dalam penyerangan parade 100 iblis. Gojo pun menjawab kalau mereka semua berhasil kabur dengan selamat. Terus Geto dan Gojo pun membahas masa lalu mereka pada saat mereka bersahabat baik di sekolah Jujutsu. Lalu di akhir kematiannya, Geto menyerahkan kartu identitas milik Yuta yang tertinggal di sekolah dasar pada saat itu. Dan mengatakan kalau dirinya sangat menyayangi orang-orang yang ada di sekolah Jujutsu. Lalu Gojo pun mendekati Geto untuk membisikkan sesuatu. Entah apa yang dibilang, karena di sini kita nggak diberitahu nih guys. Berpindah ke Yuta, di sana ia baru bangun dari pingsannya setelah berhasil mengalahkan Geto di pertarungan. Terus setelah menanyai kabar dari teman-temannya di sana, tiba-tiba Rika memanggil Yuta yang membuat kita beranggapan kalau Rika mau meminta janji Yuta yang telah ia katakan sebelumnya. Namun keadaan di sana dibuat terkejut karena Rika yang berbentuk monster dan menyeramkan tiba-tiba berubah menjadi Rika yang kecil dan cantik. Bersamaan dengan kedatangan Gojo yang menjelaskan tentang kutukan Rika yang ada pada tubuh Yuta. Jadi secara diam-diam Gojo telah menyuruh Ichichi untuk menyelidiki asal-muasal keturunan Yuta. Di sana pun akhirnya terungkap kalau Yuta sebenarnya adalah keturunan penyihir hebat Sugawara Mishijane, salah satu dari 3 roh pendendam yang ada di Jepang. Jadi sebenarnya bukan Rika yang mengutuk Yuta, melainkan Yuta yang mengutuk Rika hingga menjadi monster seperti sekarang ini. Karena pada saat dulu Rika tertabrak hingga tewas, Yuta menolak kematian yang terjadi pada Rika. Namun kini semua telah berakhir. Yuta telah berhasil membatalkan sekaligus mematahkan kutukannya kepada Rika. Mendengar hal tersebut, Yuta langsung menangis dan menyesali perbuatannya. Karena selama ini dia yang telah membuat Rika menjadi seperti monster. Terus Rika yang udah kembali berubah menjadi bocil cantik akhirnya kembali pulang ke alam asalnya dengan tenang.
Selang terjadinya insiden peperangan tersebut, kita diperlihatkan Gojo bersama keempat muridnya yang akan pergi entah kemana. Kemudian setelah kredit scene, kita juga diperlihatkan serpihan adegan yang menunjukkan kalau Yuta sedang makan bareng bersama Miguel, salah satu penjahat yang memimpin penyerangan 100 iblis sebelumnya nih. Di sana juga terdapat Gojo yang datang menemui mereka berdua. Dan kemudian film pun selesai.